Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Wulandari dari Prodi D3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan pemenuhan UAS mata kuliah kewarganegaraan. Nah, saya akan membahas tentang kasus bullying yang semakin banyak terjadi dan bagaimana solusi penanganannya jika dikaitkan dengan nilai-nilai konsensus dasar negara Indonesia. Bullying bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di kampus dan media sosial. Banyak kasus yang viral memperlihatkan bagaimana korban mendapatkan kekerasan fisik, verbal, maupun tekanan mental. Saya melihat bahwa masalah ini harus ditangani bukan hanya dari sisi aturan kampus atau sekolah, tetapi juga melalui nilai-nilai dasar negara, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, solusi bullying dimulai dari membangun empati. Mahasiswa harus belajar melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk dihormati. Cara menerapkannya sederhana, tidak menormalisasi ejekan, tidak ikut-ikutan membuli dalam bentuk candaan, dan tidak menyebarkan video kekerasan yang mempermalukan korban. Jika melihat teman menjadi korban, kita bisa membantu dengan memberikan dukungan, menemani untuk melapor, atau minimal menghentikan tindakan pelaku di tempat. Tindakan kecil seperti ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dijalankan dalam kehidupan nyata. Kalau dari sisi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28G, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, maka solusi bullying harus mencakup perlindungan terhadap korban. Kampus harus menyediakan saluran pelaporan yang mudah, cepat, dan aman tanpa membuat korban takut diintimidasi. Mahasiswa juga harus didorong untuk berani melapor, bukan hanya ketika menjadi korban, tetapi juga sebagai saksi. Rasa aman tidak akan tercipta jika banyak orang memilih diam. Jadi, membangun budaya speak up adalah solusinya. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan wawasan Nusantara, bullying bisa memicu perpecahan dan membuat lingkungan kampus tidak harmonis. Karena itu, solusi yang tepat adalah memperkuat rasa kebersamaan antar mahasiswa. Kampus bisa mengadakan kegiatan diskusi, seminar anti-bullying, atau program mentoring antar senior dan junior untuk menghapus budaya senioritas yang sama. Dengan memahami bahwa kita semua bagian dari satu lingkungan yang sama, bullying dapat dicegah lebih awal. Solusi lainnya berkaitan dengan ketahanan nasional, terutama di bidang sosial dan informasi. Di era digital, bullying sering terjadi melalui penyebaran hoax, konten yang diedit, atau komentar penghinaan di media sosial. Untuk menghadapi ini, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital, memverifikasi informasi sebelum membagikan, tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan orang lain, dan melaporkan akun yang memproduksi kekerasan online. Ketahanan nasional dimulai dari kemampuan masyarakat muda mengendalikan informasi dan menjaga ruang digital tetap sehat. Terakhir, solusi yang paling dasar adalah membangun budaya toleransi dan menghargai perbedaan. Banyak bullying terjadi karena perbedaan fisik, ekonomi, budaya, bahkan aksen cara berbicara. Dengan menguatkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, mahasiswa diajak untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan, bukan bahan ejekan. Kampus juga harus memberikan sanksi yang tegas dan jelas agar pelaku jera, sehingga tidak ada ruang bagi kekerasan dan intoleransi. Sebagai penutup, saya percaya solusi bullying tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi harus melalui perubahan sikap, empati, dan kesadaran bersama. Sebagai mahasiswa, peran kita sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan beradab. Dengan menerapkan nilai-nilai konsensus dasar negara dalam tindakan sehari-hari, kita bisa mencegah bullying dan ikut menjaga keharmonisan di lingkungan kampus. Terima kasih.